Sahabat, mari kita bekerja keras. Mari kita berbuat lebih bagi agama kita, bagi bangsa kita. Mari kita lakukan upaya-upaya itu dengan cara yang baik dan benar. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Ya, sudah beberapa hari ini saya tidak membuat video. Bagaimana kabar sahabat semua? Oke sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nikmatnya. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustai? Oke, sahabat. Sekarang saya akan berbicara tentang beberapa hari kemarin ini heboh tentang kitab suci Injil terjemahan berbahasa Minangkabau. Bahkan ada kitab tersebut di dalam Play Store. Sehingga akhirnya Gubernur Sumatera Barat pun meminta Menkominfo hapus aplikasi ini. Dan bagaimana menurut pendapat saya? Oke, mari sahabat dengar baik-baik ya. Sahabat, saya akan berbicara dari kacamata yang berbeda dengan yang lainnya. Ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang menganggap biasa saja. Bahkan ketika ada yang setuju, biarkan saja. Banyak orang Minang marah-marah. Begini sahabat, ini yang ingin saya sampaikan. Kita ini, orang-orang kita ini, banyak berbuat sesuatu akhirnya ketinggalan. Tapi ketika mereka ketinggalan, mereka marah. Dan ketika kita marah, mereka melakukan hal apapun atas ketertinggalannya itu. Contoh lain, ketika ada orang yang rajin, bekerja keras, dan akhirnya berhasil, mereka marah. Mereka ketinggalan, sehingga ketertinggalannya itu mereka keluarkan melalui kemarahan atau antipati. Sahabat, soal Injil berbahasa Minang ini, kalau menurut saya, itu hal biasa saja. Karena mereka berbuat seperti itu, ya ingin mengenalkan kitab mereka. Nah, yang jadi persoalan adalah, kenapa kita tidak melakukan hal demikian juga? Artinya, apakah kita ada yang membuat terjemahan Al-Quran berbahasa Minang? Tidak ada kan? Artinya, kita ketinggalan dengan kerja orang-orang. Seharusnya kita bekerja keras seperti itu juga. Alih-alih kita membahas apa yang telah orang lakukan, kita harus melakukan hal yang lebih dari itu. Nah, kalau kita selalu berlaku untuk mengcover apapun yang orang lakukan, kapan kita mau maju? Ya. Dan lagi, apakah karena membaca atau adanya kitab Injil berbahasa Minang itu kita akan langsung menjadi tidak Islam? Seharusnya yang kita lakukan adalah didik generasi kita, didik diri kita untuk kuat akidahnya, kuat agamanya, sehingga hal apapun yang dia lihat itu tidak mempengaruhi imannya, tidak mempengaruhi takwanya. Masa harus kita berasa takut pula dengan hal seperti itu? Dia melakukan seperti itu karena kerjanya, biarkan saja. Seharusnya kita juga lebih bekerja keras dari itu. Makanya kenapa sekarang banyak datang propaganda kebencian seperti misal orang-orang keturunan dia rajin bekerja, ulet dan segala macam akhirnya berhasil. Lalu kita karena ketinggalan akhirnya marah, atau ada orang-orang yang akhirnya mengambil kesempatan untuk menggoreng itu menjadi isu-isu yang dibawa ke arena politik sehingga bisa merusak sesama anak bangsa. Sahabat, mari kita bekerja keras.
Mari kita berbuat lebih bagi agama kita, bagi bangsa kita. Mari kita lakukan upaya-upaya itu dengan cara yang baik dan benar. Dan seperti orang yang membuat terjemahan Injil dalam bahasa Minangkabau itu, dia tidak, secara hukum saya lihat dia tidak melakukan kejahatan. Dia tidak melakukan kristenisasi, bukan di situ. Kristenisasi itu adalah memaksa orang atau dia berbuat getol ke suatu daerah untuk melakukan itu baru. Tapi ketika sekedar itu dan memang ada kesempatan dia untuk membuat itu, ya biarkan saja. Tapi untunglah, akhirnya memang Menkominfo menghapus itu. Tapi suatu saat nanti itu akan berulang-ulang lagi dan kita akan keruh lagi, ricuh lagi dengan hal yang tidak penting. Ya, kenapa saya katakan hal yang tidak penting? Yang lebih penting itu adalah kita menguatkan akar-akar agama kita di diri kita masing-masing, di anak-anak kita, di keluarga kita, di masyarakat kita. Sehingga ketakutan-ketakutan yang tidak pada tempatnya itu tidak perlu terjadi. Kita adalah suku bermartabat, kita adalah suku cerdik. Indonesia saja berdiri itu banyak penyebabnya dari orang-orang Minang. Artinya orang Minang ini adalah intelektualnya tinggi. Tapi kenapa sekarang kita membicarakan hal-hal yang tidak penting, yang tidak perlu kita takuti? Selagi iman kita kuat, kita tidak akan terpengaruh oleh hal apapun. Jadi sahabat, ini yang ingin saya sampaikan. Walaupun itu telah dihapus, tapi suatu saat akan datang lagi dan jangan kita buat heboh lagi. Kalau perlu kita yang berbuat hal yang sama, ya. Kita harus getol menyebarkan agama kita dengan cara-cara yang baik. Mungkin saja, ya itu usahanya, ya biarkan saja. Kita tidak perlu menutup usaha orang. Apalagi ketika di Play Store itu kan mereka melakukan karena ada kesempatan dilakukan. Tidak masalah, itu kreativitas. Jangan dibungkam kreativitas orang karena kita tidak suka. Selagi dia melakukan tanpa menyalahin aturan hukum, ya biarkan saja. Mari kita dewasa. Mari kita sebagai orang Minang itu dewasa dalam melihat sesuatu pun. Baik sahabat, ini saja video saya. Saya ingin sampaikan kepada sahabat semua, terutama sahabat saya orang Minang. Mari kita bekerja keras. Allah itu zat yang maha adil dan adil kepada siapapun, baik kepada orang Islam, kepada orang Kristen, bahkan kepada orang kafir pun. Allah itu adil kepada orang yang berusaha dan dia akan memberi. Makanya dalam Al-Quran disebutkan Allah akan memberi kepada orang yang dikehendakinya. Mana yang disebut orang yang dikehendaki itu? Yaitu orang-orang yang memang berusaha untuk mengejar sesuatu, menginginkan sesuatu, bekerja keras untuk menggapainya, dan Allah akan beri. Allah tidak melihat agama kita ketika memberi sesuatu itu, tapi Allah melihat upaya kita. Dan kita sendiri harus melakukan itu. Kita perkuat upaya kita perkuat kerja kita lakukan itu, maka kita akan menjadi bangsa maju. Ya, kita orang Minang akan menjadi bangsa maju, suku maju, sebagaimana dulu bahwa orang Minang lah banyak yang menjadi bidan untuk pendiri Indonesia ini. Baik sahabat, saya bebaskan kepada sahabat berkomentar tentang video saya ini. Yang jelas, saya percaya bahwa orang Minang itu berintelektual tinggi. Ya, kita ada aturan dalam dunia ini. Kita ada bersaudara, beradik kakak, ada bersaudara sekampung, sekaum, ada bersaudara seagama, ada saudara berbangsa, dan Indonesia adalah dari berbeda-beda suku, bangsa, agama. Mari kita rekat itu. Jangan kita perbesar pertentangan terhadap nilai-nilai itu. Kekayaan negara kita itu adalah keberagaman. Mari kita hargai itu. Saling menghormati kita. Baik, sahabat. Terima kasih telah menonton ini. Satu yang selalu ingin saya katakan adalah hanya Allah yang benar. Jika ada kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan, itu semua karena kebodohan saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat sebangsa, setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah, kita hidup dalam perbedaan. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini, karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap bersatu. Mari kita bersatu membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka, bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin.